Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 9. Nah, sebelum masuk materi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dengan NIM F551-23015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nuresya Putri dengan stambuk F551-23022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrezi Aditya Putra dengan NIM ataupun stambuk F551-23007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim, NIM saya F551-23012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Akmal Zakaria dengan NIM F551-23024. Nah, langsung saja masuk kepada definisi resensi. Resensi adalah suatu penilaian untuk sebuah karya. Nah, karya yang dimaksud ini bisa berupa buku, karya seni, film, dan maupun drama. Dalam resensi, karya yang sering dinilai yaitu dalam karya berupa buku ataupun novel. Nah, dalam menulis resensi terdiri dari apa kelebihan, kekurangan, dan serta informasi yang dapat diperoleh dari buku tersebut. Nah, setelah itu kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk resensi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin sebelum ke objek resensi, saya akan jelaskan kembali sedikit mengenai apa itu resensi. Seperti yang saya ketahui, resensi itu kayak kita mencermati, mengamati, atau meninjau kembali suatu hal. Resensi itu juga merupakan suatu gambaran cerita yang nantinya kita akan perlihatkan ke si pembacanya atau si penikmatnya melalui apa yang sudah kita cermati, amati, dan kita tinjau kembali. Resensi itu kayak suatu gambaran cerita. Jadi nanti apa yang sudah kita tinjau itu, apa yang sudah kita cermati itu akan kita tuangkan ke dalam pembuatan karya. Nah, pembuatan karya inilah yang nanti akan kita sebut objek dari resensi itu. Di sini saya akan menyebutkan tentang dan menjelaskan tentang kerangka resensi. Yang pertama adalah judul resensi. Judul merupakan bagian pemikat sebagai daya tarik pada pandangan pertama bagi pembaca. Bagian inilah yang bisa mencuri hati pembaca untuk mengenal suatu buku. 2. Identitas buku. Identitas buku merupakan gambaran umum yang ada dari dalam buku yang berisi yakni judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dan tahun cetaknya. Ketebalan buku, nomor edisi buku, penerbit, harga buku, bila perlu sampai ukuran buku. 3. Intisari buku. Pada bagian ini yang dibahas adalah sinopsis. Saat menulisnya tidak perlu memerhatikan kronologi cerita. Kamu bisa menulis sinopsis secara bebas. Dan keempat, biografi pengarang. Unsur berikutnya membicarakan tentang pengarang atau penulis buku. Bagian ini biasanya ditulis secara ringkas. Dalamnya terdapat kehidupan si penulis, mulai dari latar belakang, keahlian, sampai karya-karyanya. 5. Kelebihan dan kekurangan buku. Unsur vital yang harus ada selanjutnya adalah pandangan terhadap sebuah buku serta isi di dalamnya. Umumnya berisi penilaian kelebihan dan kekurangan buku. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Bagian unsur yang terakhir yakni pada penulisan resensi adalah sebuah kesimpulan. Kamu dapat menulis opini tentang buku, isinya bisa berupa kritikan dan masukan yang ditujukan kepada penulis buku. Terima kasih. Baik, masuk kepada jenis-jenis resensi ataupun model-model resensi. Yang pertama itu resensi informatif. Resensi yang isinya tentang informasi, hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Yang kedua, resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail setiap bagian atau bab yang ada dalam sebuah karya, yaitu dalam novel ataupun buku. Yang ketiga, resensi evaluatif. Nah, dalam resensi yang sangat detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu, isinya kritis serta objektif untuk menilai isi buku. Resensi ini banyak menyajikan penilaian presensi tentang isi buku atau hal yang berkaitan dengan buku tersebut.
Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, saya kali ini akan menjelaskan resensi buku fiksi dan non-fiksi. Resensi dalam buku fiksi dan non-fiksi bertujuan untuk menilai sebuah karya tulis yang kemudian dibahas secara singkat dan jelas. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari resensi, yaitu yang pertama, resensi bagi penulis buku, yaitu agar penulis mendapatkan evaluasi dari hasil karyanya yang telah dibuat. Selanjutnya, manfaat resensi bagi pembaca. Resensi dapat dijadikan sebagai cara untuk mengembangkan ide dalam pembuatan suatu karya seperti novel, cerpen, dan sebagainya. Resensi juga menjadi sumber informasi mengenai kualitas dari sebuah buku atau suatu karya. Dalam meresensi buku fiksi dan non-fiksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatannya. Yang pertama, mengetahui latar belakang dari penulis buku. Ini bertujuan agar kita lebih mengetahui pandangan penulis tentang karyanya, sehingga dapat menyampaikan pesan buku kepada pembaca dengan baik. Yang kedua, membaca isi buku. Tentunya, agar dapat mengetahui intisari dari buku tersebut, kita harus membacanya terlebih dahulu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, membuat sinopsisnya. Setelah kita mengetahui intisari dari buku tersebut, kita akan bentuk kembali dalam bentuk sinopsis sehingga pembaca dapat mengetahui gambaran dari cerita buku tersebut. Yang terakhir, penilaian buku. Dalam sebuah karya seni terdapat kelemahan dan juga keunggulannya seperti yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan dari penilaian agar kita dapat mengetahui kelemahan dan keunggulan dari suatu buku tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan resensi buku fiksi dan non-fiksi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, pasti di pikiran kalian berputar-putar pertanyaan tentang apa sih resensi film itu? Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang resensi film. Simak baik-baik. Resensi film merupakan tulisan ilmiah yang membahas tentang kelemahan serta keunggulan sebuah film sebagai rekomendasi bagi pembaca. Resensi film bertujuan untuk memberikan informasi terkait penulis film, sutradara, pemain, serta editornya. Ulasan ini juga bertujuan untuk sebagai pembanding antar karya. Resensi film memiliki struktur yang terdiri atas identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Adapun langkah-langkah membuat resensi film, yang pertama adalah mengenali film yang akan diresensi dengan cara mencatat tema, deskripsi film, sutradara, waktu dan tempat produksi film, serta durasi film. Nah, yang kedua adalah mengenali latar belakang sutradara, seperti mencari latar pendidikan, reputasi dan prestasi sutradara, film yang telah disutradarainya, serta alasan keterlibatannya dalam menyutradarai sebuah film. Yang ketiga adalah menentukan golongan film, seperti horor, drama, aksi, komedi, dan lainnya. Yang keempat adalah menonton film secara lengkap, komprehensif, dan cermat tiap adegan dalam film. Yang kelima adalah mencatat adegan penting ketika memperhatikan tayangan film, serta mencatat kalimat-kalimat penting yang keluar dari mulut tokoh. Yang keenam adalah membuat sinopsis mengenai alur film. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang resensi film yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, mungkin itu saja poin-poin materi yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 9 memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tutur bahasa yang tidak tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 pamit.